segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagiku. Meski semua yang kulihat tak seperti apa yang kuharap, namun ku memilih percaya kepadamu. Kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman, sembuhkanku. Satu kata kau nyatakan terjadi atasku. Kau berfirman, kuatkanku. Kau berfirman, bangkitkanku. Satu kata kau nyatakan, jadilah padaku. Meski semua yang kulihat tak seperti apa yang kuharap, namun ku memilih percaya kepadamu. Kau berfirman,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan baca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ini merupakan ayat yang sangat terkenal, yang sangat menguatkan, akan tetapi juga akhir-akhir ini banyak digoncangkan supaya iman percaya kita tidak lagi seteguh seperti sebelumnya. Mari kita baca sama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Jelas sekali ini bukan katanya dia, si A, si B dan sebagainya, tapi ini kata Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan, "I'm the way, the truth, and the life." Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, dikatakan, "Ego imi, I odos, ke I alithia, ke I zoi." Nah, saudara sekalian, apa yang diucapkan Yesus ini memang adalah suatu fakta bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Mengapa Yesus mengatakan jalan, kebenaran, dan hidup? Dan selanjutnya dikatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sesuatu yang luar biasa ini. Kalau kita lihat, jalan itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan paling dicari manusia. Dalam segala hal, dalam segala bidang, manusia berusaha mencari apa yang disebut jalan. Baik itu jalan keluar, jalan pintas, jalan tembus, dan sebagainya. Ketika seseorang akan bepergian ke suatu tempat, nah dia pasti akan cari jalan. Artinya, gimana caranya supaya bisa sampai ke tempat tujuan itu? Lewat mana? Jalan mana yang harus ditempuh? Supaya tercapailah apa yang dirindukan, yang direncanakan, yang diinginkannya tersebut. Termasuk juga kata jalan ini dipakai di ruang kelas. Ketika ada tes
baik itu khususnya itu ilmu-ilmu eksakta yang menggunakan rumus-rumus dan sebagainya, yaitu antara lain fisika, kimia, matematika, ya. Ketika menghadapi soal yang harus dijawab, maka perlu jalan. Artinya perlu melewati suatu cara, yaitu tentunya dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah pernah dipelajari, supaya diperolehlah jawaban yang benar atas soal yang ditanyakan dalam tes ataupun ujian tersebut. Dalam segala hal, semua coba cari jalan, cari cara bagaimana supaya bisa mencapai tujuannya. Demikian juga dalam hidup manusia ini. Semua manusia mencoba mencari cara atau jalan untuk bisa hidup baik, untuk bisa selamat, untuk bisa sampai ke surga, untuk bisa ketemu Allah dan sebagainya. Itulah sebabnya ada agama. Agama itu adalah usaha manusia untuk mencapai Allah. Jadi usaha pencarian manusia akan Allah. Bagaimana supaya bisa menemukan Allah. Sebab Allah itu yang paling berkuasa, pencipta. Dan tentunya kalau bisa bertemu dengan Allah, Sang Maha Kuasa, nah pasti selamatlah, pasti dapat pertolonganlah dan sebagainya. Tetapi apa yang Yesus sampaikan ini bukan agama. Kekristenan bukan agama. Karena Yesus sendiri yang sudah mendatangi manusia. Jadi dalam kekristenan kita tidak berusaha cari Allah, enggak. Karena Allah sendiri yang datang menjumpai manusia dalam diri Yesus. Allah turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Menjumpai manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, inilah sebabnya Yesus itu mengatakan, akulah jalan. Nah, jadi ketika Allah turun ke dunia menjumpai manusia dalam diri Yesus, maka inilah kemudian poin yang ingin disampaikan oleh Yesus. Aku ini jalan kepada Allah. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena berkenan menganugerahkan Yesus kepada kita. Kita berterima kasih, Tuhan, terima kasih. Sehingga dengan demikian, aku tidak cari-cari lagi. Tapi aku bisa menemukan jalan, caranya, untuk sampai kepada Bapa. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Inilah sebabnya Tuhan Yesus itu mengatakan, akulah jalan. Dan bukan cuma jalan saja, tapi juga kebenaran. Nah, kebenaran pun adalah sesuatu yang termasuk paling dicari manusia. Karena manusia di dunia ini semua kepingin benar. Baik itu pembenaran, dibenarkan, dan sebagainya. Pokoknya manusia ingin benar. Tetapi sayangnya di dunia ini
Tidak ada yang benar, tidak ada kebenaran. Karena semua sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar. Hanya satu yang benar, yaitu Yesus saja. Itulah sebabnya dia jelas mengatakan, akulah kebenaran. I'm the truth. Akulah kebenaran ini. Aletheia di dalam bahasa Yunani-nya. Nah, puji nama Tuhan saudara sekalian. Di dalam Yesus ada kebenaran. Karena dia sendiri adalah kebenaran. Dan jika kita ada di dalam Yesus dan percaya kepada Yesus, maka kita akan menemukan kebenaran itu. Kita tidak perlu cari-cari lagi kebenaran. Karena kita sudah menemukan Yesus, sang kebenaran itu. Itulah sebabnya kekristenan bukan usaha untuk mencari Allah atau yang disebut sebagai agama. Tapi Allah sendiri yang sudah datang untuk menjumpai manusia. Dan melalui Yesus ini, dia membenarkan kita. Membuat kita dibenarkan. Sebab tanpa dibenarkan, kita tidak akan bisa berhak mewarisi kerajaan sorga. Karena semuanya sudah kehilangan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang benar. Yesus datang untuk membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Dosa kita yang membuat kita kehilangan kebenaran sudah diambil alih oleh Yesus. Kita diampuni dari dosa, dibenarkan. Dan hukuman yang seharusnya menimpa kita ditanggung oleh Yesus. Sehingga kita bukan lagi orang yang harus dihukum. Tapi kita dibebaskan dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Kebenaran yang dicari-cari manusia ternyata memang tidak bisa diperoleh di mana-mana, tapi ada di dalam Yesus. Dan selanjutnya, kehidupan. Kehidupan juga merupakan sesuatu yang paling dicari manusia. Manusia kepingin hidup, tidak kepingin mati. Khususnya pada saat seperti ini, di mana pandemi merajalela di mana-mana, dan banyak orang yang tidak bisa bertahan dan meninggal atau mati. Semua cari hidup, semua kepingin hidup. Virus yang mencoba mengganggu itu, maka orang-orang yang terkena berusaha gimana caranya supaya bisa mengatasi ini. Supaya hidup dan tidak mati. Tapi ternyata yang disebut kematian itu juga ternyata terjadi juga. Banyak yang meninggal karena pandemi ini. Nah, saudara sekalian, manusia berusaha. Macam-macam usaha dilakukan. Bagaimana supaya hidup dan tidak mati. Tapi ternyata juga ada kematian. Yesus mengatakan, akulah kehidupan. Kehidupan yang dicari manusia ternyata ada di dalam Yesus. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka terjadilah kehidupan. Karena Yesus adalah sang kehidupan itu. Oleh karena itu, saudara sekalian,
Kenapa Yesus menyebutkan 3 hal ini? Ternyata ini sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia, sangat dicari manusia. Jalan, kebenaran, kehidupan, manusia berusaha untuk memperolehnya. Itulah sebabnya kita harus percaya Yesus. Ketika kita percaya Yesus, maka kita bertemu dengan Yesus sendiri yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, ya kita tidak akan mendapatkan jalan atau kebenaran dan hidup. Banyak orang bisa berbicara, bisa mengajar, bahkan mungkin mencemooh dan sebagainya seolah-olah paling benar hidupnya. Seolah-olah dia satu-satunya yang tahu jalan dan sebagainya. Ya, tidak ada pengaruhnya. Karena kata-kata, ucapan, tidak ada pengaruhnya dalam dia. Walaupun seseorang mengklaim bahwa dia yang paling benar. Misalnya, dia mengatakan, saya tidak percaya ayat ini. Saya percaya pada pendapat saya sendiri. Yesus itu bukan jalan, bukan kebenaran, bukan hidup, dan sebagainya. Saya tidak mau percaya Yesus. Ya tidak ada pengaruh apa-apa. Artinya, orang tersebut tidak akan bisa mengubah fakta bahwa Yesus ini adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenyataan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu bukan karena kita. Justru kita yang harusnya meresponi kata-kata Yesus ini dengan percaya kepada Yesus sendiri, Sang Juru Selamat. Itu sebabnya dari awal tadi sudah jelas sekali dikatakan, kata Yesus, itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dikatakan, Legi afto, oh Yesus. Dan ini unik. Ayat ini kan merupakan suatu catatan dari suatu kegiatan yang sudah terjadi in the past tense. In the past, di masa lalu. Ketika Yesus mengucapkannya itu kan bukan sekarang ini, pada waktu itu, in the past. Itu sebabnya kalau kita belajar mengenai tata bahasa, maka ada yang disebut sebagai past tense. Tetapi kata Yunani legi itu berbentuk present. Nah, ini luar biasa. Kenapa demikian? Kalau kita pelajari present tense dalam bahasa Yunani, itu sesuatu yang luar biasa. Paling tidak ada 15 tipe present di sana. Minimal. Ada historical present, ada gnomic present, dan seterusnya. Jadi kenapa kata legi yang dipakai di sini dari akar kata lego yang kemudian berbentuk present ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan Yesus, tindakan di masa lampau itu, in the past, itu seolah-olah masih terjadi saat ini. Itu sebabnya digunakan kata legi dalam bentuk present. Nah, dengan demikian, apa yang Yesus katakan ini
tidak dibatasi ruang dan waktu. Walaupun kita hidup di tahun 2021 ini, tetapi apa yang Yesus lakukan itu, yang Yesus ucapkan itu, tetap merupakan fakta sampai hari ini. Kuncinya cuma percaya. Kalau tidak mau percaya Yesus, ya tidak ada yang bisa memaksa. Terserah. Tetapi ketika kita percaya Yesus, kita akan sampai kepada Bapa. Puji nama Tuhan. Kita tidak perlu susah payah cari mana Allah. Karena Allah sendiri sudah menjumpai kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Engkau juru selamat kami yang hidup. Kebesaran, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, sepanjang hari ini kami semuanya sehat, diberkati berkelimpahan Tuhan. Kuasa darah Yesus melindungi kami, dan tidak ada pengganggu virus corona atau apapun jenisnya yang bisa menyentuh kami. Kami berkemenangan, kami sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.